Adegan dimulai dari kemunculan kuntilanak yang akan mengganggu pasangan Ocha dan Sally yang sedang melakukan mantap-mantap dengan dijaga oleh sesetan dukun bernama Cahyo. Kuntilanak itu datang dan mengganggu mereka. Cahyo yang mendengar keributan dari dalam rumah segera datang dan mereka mulai melakukan penangkapan pada kuntilanak itu dengan cara dipaku tepat di atas kepalanya. Konon apabila kuntilanak itu dipaku, maka kuntilanak tersebut tidak akan ganas seperti biasanya dan berubah menjadi mayat yang wayu tenan re. Apabila tidak dicabut, maka mayat itu akan membusuk seiring berjalannya waktu. Ocha dan Cahyo memasukkan mayat si Kunti ke dalam koper. Dikira uang hasil korupsi apa? Kemudian dibuanglah setan pada tempatnya, yaitu ke sungai. Mereka pun ngabar alias ngakak bareng. Di tempat lain, 3 pemburu mayat, Buah Sukun, Benda Obeng, dan Oji anak emak seperti biasa. Mereka sedang bekerja memburu mayat yang dimanajeri oleh Pak Joko. Tapi bukan suaminya Wulan dan tanpa Wia, yang selalu disindir dan dinyinyir mengenai masalah kejombloannya di umurnya yang sudah semakin tua dan keriput itu oleh sang ibu sendiri. Obeng dan Oji diminta supaya mengambil mayat seorang wanita yang bunuh diri di dalam sumur, sementara Sukun memilih untuk nyantui di mobil. Obeng dan Oji pun melakukan mantap-mantap saat melihat tuyul. Anjir tenan re, mantap-mantap di depan setan kecil. Udah gitu, sesama jenis lagi. Saat menarik si mayat menggunakan katrol, Oji lalu nyemplung ke dalam sumur bersama si mayat karena terkejut. Dia pun gak bisa naik dan muncullah mayat-mayat wanita lain dari dalam sumur itu. Obeng yang panik segera memanggil Sukun. Di rumah, Joko dimarahi Wulan. Maksud aku tuh ibunya. Gara-gara dia mainin anu terus. Itu ayam maksudnya. Ibunya mulai nyindir-nyindir si Joko. Joko yang muak terpaksa mengatakan jika dia sudah punya cewek. Ibunya pun meminta supaya dibungkus ke rumah besok pagi. Dikira nasi pecel kali ah. Joko hendak meminta bantuan Mona menjadi pasangannya di depan ibunya. Namun dia mengurungkan niatnya saat Mona bercerita jika Sultan dari Malaysia akan menikahinya. Padahal dia hanya bercanda teleponan sama temannya. Joko yang frustasi nangis di pinggir jembatan. Dia hendak bunuh diri. Pak Bolot muncul dan mengira Joko sedang mengintip orang mandi jam 9 malam. Emang ada orang mandi di kali jam 9 malam ya? Entah kenapa Joko tergelincir dan nyebur ke dalam sungai. Mungkin sang sutradara telah merencanakan ini. Joko pun hanyut dan dia tertolong oleh koper besar yang dikira isi duit, tapi malah isi wanita cantik, yaitu Dewi Persik. Joko yang terkejut memilih untuk kabur dan Mbak Kunti pun terlepas kembali. Kunti mendatangi tante yang lagi nyuci di kali malam-malam dan membunuhnya. Lagian nyuci di kali malam-malam, lebih kerjaan amat. Kunti juga membunuh sepasang remaja yang sedang melakukan mantap-mantap dini hari di bawah pohon rindang untuk dihisap darahnya agar bisa berubah menjadi manusia yang tidak seutuhnya. Maksud aku untuk sementara. Dalam misi pencarian seseorang yang telah menolongnya, Kunti mengganggu beberapa orang yang ia jumpai, mulai dari tukang sate sampai supir taksi, hingga akhirnya dia bertemu dengan Joko di acara lenongan gitu. Bagaimana ceritanya sih si Kunti bisa di sono? Usai curhat-curhatan, Kunti memilih untuk ikut ke rumah Joko. Si Joko pun girang dong karena bisa memperkenalkan setan cewek pada ibunya yang suka nyinyir masalah pernikahan. Kunti memperkenalkan diri sebagai calon istrinya Joko dan ibunya sangat senang. Di kamar, usai Joko dan Kunti melakukan hubungan terlarang antara manusia dan setan, Kunti meminta Joko melepaskan paku yang menancap di kepalanya. Dan Kunti pun berubah menjadi kuntilanak, namun Joko tak menyadarinya dan memilih untuk tidur lagi atas permintaan Kunti. Di tempat lain, seorang suami membawa istrinya ke dukun Cahyo karena mengalami hal-hal aneh. Cahyo berakting jika istrinya terkena guna-guna alias santet dan meminta si suami menunggu di luar dengan alasan berbahaya. Cahyo dan si istri yang rawa-rawanya becek karena si tua belangkotan itu bersedia diperkaos. Seketika Kunti datang dan memperlihatkan pada si suami kelakuan istrinya itu. Si suami pun menyayat leher Cahyo dan menusuk istrinya sendiri hingga keduanya mati. Kunti yang siang hari menjadi manusia biasa bersikap ramah selama tinggal dengan Joko dan mereka akan melangsungkan pernikahan. Sukun, Obeng, Oji dan sekretaris kantor pemburu mayat Mona kaget dengan berita pernikahan Joko. Selama ini
Mona ternyata diam-diam menyukai Joko dan cemburu dengan Kunti. Mona mulai menggoda Joko, namun Joko tak tertarik lagi karena sudah mempunyai Kunti. Sementara 3 pemburu mayat sedang mengambil mayat dukun Cahyo dan istri kurang hajar. Rupanya si dukun yang masih ada nyawa 5 detik itu berkata, "Paku." Namun si pemburu mayat tak memperdulikan perkataannya. Di kolam renang, Sally mulai mengalami hal-hal aneh. Tiba-tiba muncul ayam mati di kolam renang, sementara 3 pemburu mayat tengah membaca buku tentang kuntilanak. Kunti datang ke kantor dan menyuapi Joko makan siang. Mona terkejut melihat dari cermin bahwa mie yang dimasak dan dibawa Kunti adalah cacing-cacing. Mona mengajak Obeng dan Oji untuk melabrak, namun mereka justru kena semprot sama Pak Joko. Walah jok. Mona hendak membuktikan dengan mengambil cermin, namun Kunti pura-pura pingsan dan Joko meminta Oji dan Obeng membawa Mona keluar. Sally kembali diteror oleh hantu Kunti, namun Ocha tidak percaya karena dia yakin si Kunti yang sudah pergi takkan kembali lagi. Sukun yang mampir sebentar ke rumah Joko turut melihat pemandangan ganjil soal Kunti yang sedang makan ketombe belatung di kamarnya saat nyisir. Malam hari, Mona yang mimpi buruk tentang kuntilanak mengajak Oji dan Obeng untuk menyelidiki Kunti. Mereka mengawasi rumah Joko. Sally dan Ocha yang tengah merayakan ulang tahun Ocha dengan mandi-mandi basah tengah malam di kolam renang didatangi oleh si Kunti, dan Sally pun dibunuh dengan cara ditenggelamkan oleh Kunti. Obeng, Oji dan Mona mengikuti Kunti yang keluar dari rumah Joko menuju rumah sakit untuk makan ari-ari bayi. Mereka pun terkejut dan panik ketakutan hingga mobilnya menabrak pohon. Keesokannya, Sukun marah-marah gara-gara mobilnya hancur. Setelah dijelaskan, mereka berempat menyimpulkan jika Kunti memang benar-benar setan kuntilanak. Di rumah, Joko sendiri mulai sadar jika Kunti adalah setan dari bayangan yang tak nampak di cermin. Dia pura-pura tidur hingga malam dini hari. Joko sengaja mengikuti Kunti diam-diam yang ternyata sedang berjalan ke kuburan. Lalu, Joko menelpon kantor pemburu mayat. Mona, Sukun, Obeng, dan Oji segera pergi ke kuburan juga. Di kuburan, Joko kehilangan jejak Kunti dan dia segera bersembunyi ketika mendengar Ocha datang ke sebuah kuburan yang ternyata itu adalah kuburannya Kunti. Ocha berkata bahwa dendam Kunti sudah selesai. Ternyata dahulu Kunti dan Ocha adalah sepasang kekasih, tapi Ocha menjalin hubungan dengan Sally dan karena takut ketahuan, Ocha membunuh Kunti dengan menenggelamkannya di bathtub. Lalu Kunti datang dan berkata bahwa ia masih dendam dengan Ocha karena sudah mengkhianatinya. Kunti berubah menjadi wujud aslinya dan Ocha pun dibunuh yang disaksikan oleh Joko. Kunti yang mengetahui segera mengejar Joko. Bersamaan dengan itu, rombongan Mona datang dan mereka memaku kepala Kunti. Kunti itu pun kembali ke alamnya. Film berakhir dengan Ibu Joko menikahi Pak Bolot untuk menggantikan pernikahan Joko dan Kunti. Endingnya, Pak Bolot menerima nggak Bu Supi sebagaimana istrinya?